kita mendorong bagi masing-masing untuk institusi ini untuk mengembangkan talentnya masing-masing. Ya, kita melihat bahwa setiap institusi mereka juga selalu melakukan rekrutmen fresh graduate segala macam dan mengembangkan development untuk mengembangkan talenta digital di Indonesia. Ya, jadi dari sisi kita sebagai asosiasi tentunya yang kita dorong adalah member-member kita untuk mereka bisa menjalankan proses rekrutmen, proses pengembangan dari talent digital. Tapi kalau kita melihat di luar juga ada beberapa di kementerian pun juga melakukan inisiatif yang sama ya, mendorong talent-talent di Indonesia ini untuk go digital ya, karena kita memang saat ini kita lihat dari secara nasional pun shortage talent dari digital ya. Ini talenta yang memang harus dikembangkan oleh Indonesia secara bersama-sama. Jadi masing-masing semua institusi, semua pelaku di sini harus wajib bersama-sama ikut mengembangkan talenta digital di Indonesia ini. Jadi ini karena kaitannya kalau kita bicara mengenai industri pembayaran pasti kita untuk development-nya, untuk kita pengembangan produknya, dan juga untuk pengamanannya secara bersama-sama. Jadi yang kita lakukan adalah kita dorong member-member Mbak Neke untuk mereka semua menyiapkan talent dengan baik. Karena juga kalau kita melihat dari sisi regulasi, sisi kebutuhan masing-masing member kita, institusi-institusi ini, mereka otomatis mengerti mengenai isu ada talenta gap ini, dan mereka juga melakukan effort untuk bisa memenuhinya. Baik, artinya tidak mungkin ada kemungkinan untuk mungkin bisa merangkul para pelaku kejahatan ini untuk bisa menjadi talenta digital. Harapannya orang yang talent bisa digunakan untuk hal yang positif, bukan untuk yang negatif. Ya, cuman pelaku-pelaku ini kan kita juga sebenarnya tidak tahu, kita cuma tahu indikasinya mereka ini adalah pelaku-pelaku. Seperti kalau kita bicara mengenai serangan cyber, ya. Serangan cyber itu banyak terjadi di mana? Di Indonesia ini dominan ya, memang pelakunya banyak sekali yang berasal dari Indonesia. Nah, kalau mereka menggunakan energi kreativitas mereka itu lebih kepada untuk pengamanan sistem, pengembangan sistem, akan lebih baik daripada mereka gunakan untuk hal yang negatif, mencoba untuk membobol sistem-sistem atau institusi di Indonesia. Tentunya hal ini tidak hanya bisa dilakukan oleh asosiasi atau industri ya, tetapi mungkin secara bersama-sama. Karena mungkin juga faktor hukum, ya undang-undang ataupun peraturan hukum bisa mendukung hal seperti itu. Seperti kalau kita melihat gap di negara seperti Singapura, orang mencoba hacking dalam satu sistem itu dihukum. Kalau mencoba hacking, ya kalau di Indonesia kalau belum terjadi kerugian mungkin belum menjadi suatu kasus hukum. Jadi ini yang mungkin perbaikan-perbaikan yang kita bisa lakukan banyak hal. Mungkin dari sisi hukum kita bisa coba seperti itu, tapi dari sisi institusi masing-masing memang harus mengembangkan talentanya untuk kita bisa berkembang dalam digitalisasi sistem pembayaran ini. Baik, Pak YB, seperti apa ekspektasi ASPI terhadap arah perkembangan dan adopsi alat sistem pembayaran di Indonesia ke depannya? Kita melihat yang jelas bahwa kalau kita melihat di Indonesia ini udah pasti kita negara yang sangat dominan sekali dengan mobile. Ya. Kalau kita melihat data dari GSMA, jumlah mobile device di Indonesia itu 370 juta, melebihi dari jumlah penduduk Indonesia. Tentunya dengan adanya device yang jumlahnya sangat mendominasi ini, arah perkembangan sistem pembayaran pasti akan menuju 370 juta ini, yaitu adalah mobile payment. Ya, karena mobile ini menjadi dominan sekali. Nah, kemudian segala sesuatu yang terkait dengan sistem pembayaran pasti semuanya diarahkan ke mobile. Seperti kalau kita melihat perkembangan belakangan ini, beberapa tahun kita dorong KRIS, QR Indonesian Standard. Ini telah penggunaan KRIS ini juga meningkatkan penggunaan payment menggunakan HP. Ya. Jadi ini yang kita melihat bahwa metode pembayaran dengan menggunakan HP ini akan sangat dominan ke depannya. Juga selain untuk pembayaran dalam negeri, pengembangannya untuk KRIS berikutnya adalah pengembangan transaksi cross. Ya, jadi bukan hanya untuk domestik aja, tetapi juga akan dikembangkan untuk transaksi antar negara. Dan Indonesia ini dalam posisi yang sangat baik sekali, karena kalau kita bicara mengenai kondisi digitalisasi di Indonesia, di ASEAN, Indonesia ini sangat dominan marketnya, di mana kita kalau melihat pun dengan transaksi digital, e-commerce, tumbuhnya pesat sekali. Indonesia saat ini mungkin udah ngomongnya di angka 70 miliar dolar, ya mungkin akan double di tahun 2025, kiranya menjadi 140 miliar dolar transaksi yang terjadi di e-commerce secara online. Jadi ini yang kita melihat bahwa potensinya sangat luar biasa besar, dan dominasi dari mobile payment itu akan tetap menjadi preferred choice untuk customer dalam beberapa tahun ke depan.